وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid UI rahimakumullah. Selalu kita panjatkan semua puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tak terhingga. Salah satunya nikmat kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid UI yang kita cintai ini. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil hisab kelak dan diakui sebagai umatnya dengan selalu kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid UI rahimakumullah. Seperti biasa di Kamis atau kajian singkat zuhur di hari Kamis, kita terkait dengan tema-tema tentang kehidupan dan kematian yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Dalam kesempatan ini atau bertepatan dengan hari ini secara hijriah, kita masuk pada tanggal 23 Sya'ban. Artinya kalau kita akumulasikan, bulan Sya'ban ini akan berakhir 7 hari ke depan atau seminggu ke depan, atau mungkin juga tidak sampai seminggu kita sudah memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang juga tamu Allah Subhanahu wa taala yang dihamparkan, yang datangkan kepada kita untuk kita semua bisa menyantapnya dengan maksimal, sebaiknya juga kita merenungi kembali atau memaknai kembali makna bulan Ramadan atau bulan puasa, sekaligus memberikan peringatan kepada kita sebelum kita memasuki bulan suci tersebut. Ibadah puasa di bulan Ramadan tentu sudah kita lakukan sejak lama. Kita sudah melakukan sejak kita balik, atau bahkan sebelum kita balik sudah kita melakukan kewajiban tersebut. Artinya sudah bertahun-tahun kita sudah melakukan dan pernah melakukan ibadah wajib puasa Ramadan. Kemudian pertanyaannya adalah, lalu apakah puasa Ramadan itu memberikan efek kepada kita setelah bertahun-tahun kita melaksanakan dan selesai melaksanakan bahkan 30 hari penuh selama dalam bulan Ramadan, dan itu bertahun-tahun? Tentu kita akan bertanya kepada diri kita, apakah selama bertahun-tahun tersebut ada efek atau ada sebuah transformasi dalam diri kita secara langsung, efek dari melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Efek nyata dari ibadah sebenarnya berasal dari jiwa dan batin ibadah tersebut, bukan hanya dari penampilan dan fisik ibadah itu saja. Efek puasa, kita sebut salah satu ibadah adalah puasa, dan efeknya itu adalah takwa, karena memang itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dalam ayat di surat Al-Baqarah tersebut, atau di ayat 183 tersebut yang tentu masyhur, artinya puasa adalah untuk menciptakan ketakwaan dalam diri kita. Nilai puasa kita adalah jumlah kesalehan yang dihasilkannya dalam diri kita. Jika puasa tidak terbatas pada tubuh atau tampilan fisik saja, pasti akan membawa perubahan pada diri manusia.
Di dalam terminologi atau literatur tasawuf praktis disebutkan di dalam puasa itu ada dua konsep besar dalam ibadah praktisnya, yaitu lapar dan fajar. Kelaparan berarti seseorang mengalami lapar yang kemudian tidak makan, yang menyebabkan perutnya menjadi ringan. Sedangkan fajar adalah bangkitnya orang-orang yang berpuasa di malam hari untuk melakukan ibadah lain, yaitu sahur sampai menjelang fajar atau sampai setelah melakukan sholat subuh. Nah, jadi ada lapar dan ada fajar, atau lapar fajar yaitu untuk kita bangun sahur sampai fajar menjelang. Salah satu hasil dari puasa ini sebenarnya adalah mendobrak kebiasaan hidup normal dan sehari-hari, serta membebaskan diri dari belenggu kebiasaan tersebut. Kita manusia adalah makhluk material dan kita membutuhkan makanan, dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, karena juga makanan itulah mencirikan kita makhluk hidup, atau membuat hidup kita berlangsung itu juga karena makanan. Kemudian selain makan juga ada tidur atau istirahat paling tidak. Nah, tidurlah kita sebut, dan tidur itu perlu bagi kita, ya, karena kita sebagai manusia tidak mungkin hidup tanpa tidur. Tetapi Ramadan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terkurung oleh keinginan-keinginan tersebut. Keinginan untuk makan, minum, keinginan untuk terus istirahat atau tidur. Sementara keinginan manusia itu lebih kuat dari hal-hal ini dan dapat mengatasi kebiasaan setidaknya untuk sementara. Jadi puasa itu paling tidak mereduksi atau mempersempit kita untuk memberikan ruang kita untuk tidak makan dan tidak tidur. Tentunya di malam hari maksudnya tidur itu ya, di malam hari, karena kita harus bangun sahur ya, sampai nanti sholat subuh selesai. Artinya kita bangun sampai kita sholat sahur, ketika sahur kemudian sholat subuh ya, kemudian baru kita mulai atau menahan berbagai macam dahaga. Bangun di tengah malam bukanlah hal yang mudah sebenarnya bagi semua orang. Bahkan untuk bangun sahur pun ya, itu bukan hal yang mudah, apalagi bangun hanya untuk makan. Meskipun makan sahur itu perlu dan hal yang baik, tetapi orang-orang soleh, waliullah misalnya, lebih banyak menggunakan sahur untuk berdoa. Artinya makannya sebentar, tapi setelah itu dia berdoa kembali. Misalnya melaksanakan sholat sunnah lainnya kembali, atau terus atau membaca Al-Quran kembali. Dan karena pada dasarnya, pada prinsipnya bulan Ramadan itu adalah bulan kita berzikir. Alangkah baiknya seseorang mengingat Allah setiap saat selama bulan suci Ramadan. Semoga hatinya mengingat Allah bulan Ramadan bukan hanya untuk merasakan lapar semata, tapi juga bulan untuk meninggalkan dosa. Manusia harus selalu berusaha meninggalkan dosa, tetapi bulan ini memiliki arti khusus. Bukan berarti di bulan Ramadan kita meninggalkan dosa, kemudian di bulan yang lain kita boleh mengerjakan dosa ya, tapi meninggalkan dosa di bulan Ramadan itu memiliki arti yang khusus. Ramadan juga bisa sebuah asketisme. Asketisme itu artinya kita hanya tidak mengingat selain kepada Allah, hanya kepada Allah. Padahal semua praktik dan amalan meninggalkan dunia dan mengurangi keterikatannya, sehingga seseorang dapat menjauhi hal-hal yang dia inginkan, kecenderungan dan ketergantungan, serta melawan keinginan-keinginan itu yang mendominasi hidup seseorang dari mulai bangun, dari tidur hingga tidur lagi. Ya, kita
melawan dominasi keinginan yang memang memenuhi kehidupan kita. Nah, tetapi di dalam bulan puasa itu diistirahatkan sementara, atau artinya sementara 1 bulan. Ramadan juga sebenarnya adalah bulan kita untuk berdoa terus-menerus dan berdialog dengan Tuhan. Semua doa yang telah masuk di bulan Ramadan adalah untuk mempererat hubungan antara hamba dan penciptanya. Seperti doa berbuka, ketika kita doa melakukan sahur, doa-doa di saat berbuka, doa-doa di saat sahur, atau doa-doa yang ada di bulan Ramadan yang biasa kita lakukan, itu sebenarnya kita sedang berdialog, ya, kita berusaha berdialog bersama pencipta kita sebagai kita manusia yang diciptakannya. Bulan Ramadan juga merupakan atau bulan transformasi, dan keberadaan kita harus berubah menjadi keberadaan lain. Jika keberadaan kita berubah, tidak akan kembali seperti semula setelah Idul Fitri. Keberadaan ini seharusnya diubah. Artinya eksistensi yang sebelum, yang pada saat bulan Ramadan, ya, itu akan berubah, dan itu ketika salat atau selesai bulan Ramadan, perubahan itu akan terus ada setelah bulan Ramadan. Tentunya perubahan secara batin, ya, cara kita dalam memaknai kehidupan secara umum. Meskipun ibadah memiliki nilainya sifatnya tampilan, ya, puasa ini, namun jumlah tersebut jumlah minimal penggunaannya. Karena puasa ini sebenarnya kan dalam hadis itu disebutkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang memang untuk Tuhan. Karena apa? Karena di dalam puasa, pada saat ibadah puasa itu yang tahu hanya diri kita. Kita berbohong pun seolah sedang berpuasa tetapi tidak berpuasa, tidak ada yang tahu. Kita tidak berpuasa tapi kita mengaku ke orang-orang bahwa kita sedang puasa, itu nggak ada yang tahu, hanya diri kita yang tahu. Ya, kita makan siang hari tidak dilihat orang, kemudian setelah makan kita keluar seolah-olah kita sedang berpuasa, ya, dan menyatakan kepada orang-orang kita sedang puasa, itu juga tidak ada yang tahu. Artinya orang-orang tetap akan menganggap kita sedang puasa walaupun kita tidak berpuasa. Oleh karena itu puasa ini memang ibadah yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa itu adalah untukku, ya, untuk jadi hamba yang melakukan ibadah tersebut, tapi puasa itu tujuannya untukku. Karena benar-benar orang puasa itu, ya, dia bisa saja tidak sedang berpuasa tapi mengaku puasa, tetapi orang lain menganggap dia puasa. Oleh karena itu puasa itu antara kita dan Maha Pencipta, hubungannya antara kita dan dengan yang menciptakan kita. Selain dimensi luar atau dimensi eksternal dalam puasa itu, artinya kelihatan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan puasa, ada juga dimensi internalnya. Artinya bahkan yang dimensi internal itu kadang diabaikan oleh sebagian orang, yaitu dimensi sosial, ya. Ini di luar dimensi eksternal, tapi ada dimensi internal sebenarnya, ya. Artinya ada orang yang di bulan puasa itu sibuk tenggelam larut bersama ibadahnya sendiri, ya. Selama puasa semuanya dia kerjakan hanya beribadah, ya, artinya hanya misalnya berzikir, baca Quran, kemudian berdoa, berzikir lagi, baca Quran lagi, berdoa lagi, sholat lagi, terus. Artinya dia benar-benar larut dan tenggelam bersama ibadahnya itu sendiri. Ada dimensi lain, itu dimensi internal sebenarnya, internal antar manusia, ya. Itu adalah dimensi sosial. Jadi dalam ajaran Islam, spiritualitas tidak terpisah sebenarnya dari urusan dunia. Jadi antara spiritual kita, walaupun kita khusyuk terus larut
bersama ibadah, tetapi sebenarnya dimensi spiritual itu juga berhubungan dengan dimensi atau urusan dunia lainnya. Dan memperhatikan Tuhan, ya, kita betul-betul konsentrasi fokus dengan ibadah kepada Tuhan, sebenarnya itu juga tidak terpisah dengan memperhatikan ciptaannya, tetapi menyiratkan dan membutuhkannya. Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang yang membenamkan dirinya dalam ibadah spiritual semata untuk dirinya sendiri dan konsentrasi tanpa memperhatikan di sekitarnya atau tanpa memperhatikan manusia atau ciptaan Tuhan yang lain. Dia hanya memperhatikan pencipta, tetapi tidak memperhatikan ciptaan dari sang pencipta, yaitu makhluk-makhluk lainnya, terutama misalnya fakir miskin atau orang-orang yang memang perlu diperhatikan atas nama kemanusiaan. Seiring dengan semua ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan memberi. Artinya salah satu hal yang berharga dan dianjurkan di bulan ini adalah memberikan kepada yang membutuhkan. Ini adalah berbagi dengan orang miskin misalnya, berbagi dengan kaum fakir ketika berbuka puasa, dan memberikan sebut saja misalnya iftar atau hal-hal lainnya termasuk sahur. Bahkan di bulan ini, karena bulan ini sebenarnya bulan sosial juga, karena di bulan Ramadan tersebut ada yang namanya zakat fitrah, zakat yang hanya dikeluarkan di bulan Ramadan dan itu wajib. Jadi satu hal kita juga boleh atau dianjurkan untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah, menyibukkan diri kita dengan pencipta, tetapi kita juga tidak boleh lengah dengan yang diciptakannya, yaitu makhluk-makhluk lain, terutama manusia, terutama lagi yang hidup dalam serba kekurangan. Karena justru di bulan Ramadan itu bulan yang memperhatikan kaum fakir, ya, kaum miskin, kemudian orang-orang yang berhak mendapat zakat, dan zakat fitrah itu kita keluarkan hanya di bulan Ramadan dan wajib. Saat seorang berpuasa, perut yang lapar dan jiwa yang haus membawa kelembutan dan kerohanian yang istimewa bagi seseorang. Yang berdasarkan hubungan antara manusia dan Tuhan, puasa memiliki keistimewaan dan mensucikan seseorang serta memberinya cahaya yang istimewa. Puasa juga menjadikan jiwa manusia lebih halus, dan jiwa yang halus berangsur-angsur mencapai tingkat penemuan dan intuisi, sehingga dia mencapai tingkat tertinggi yang kita bisa sebut dengan ilmu haqiqah. Artinya pengetahuan tentang hakikat di bulan puasa itu bisa ditemukan. Artinya sampai ke level yang sudah tertinggi, dia bisa menemukan bagaimana pengetahuan tentang hakikat itu sendiri. Di dalam tafsir Al-Quran dalam surat Mutaffifin misalnya, puasa disebutkan atau puasa bulan suci Ramadan membuat kita memasuki atmosfernya dan menyelamatkan seseorang dari konflik, keasyikan, berlebih-lebihan, berbagai tantangan internal dan eksternal. Nah, ketika keselamatan ini terjadi, jiwa manusia menjadi lebih bebas, dan setelah itu tingkat intuisi dari semua keindahan kebenaran terungkap. Oleh karena itu, semua tingkatan puasa yang mengantarkan seseorang pada kesehatan mental, spiritual, psikologis, emosional, dan sosial. Oleh sebab itu juga puasa di bulan suci Ramadan dengan fakta-fakta yang dikandung dalam wahyu Al-Quran, segala macam doa di bulan suci Ramadan, malam-malam, dan lain sebagainya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, semoga beberapa hari ke depan yang kita sedang menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Ramadan, sebagaimana tamu yang sudah dikabarkan kedatangannya,
tentu kita akan menyambutnya juga jauh-jauh hari. Seperti halnya juga tamu yang misalnya dari jauh dan lalu mengabarkan kepada kita bahwa dia akan datang, tentu kita sebagai tuan rumah akan menyiapkan hal yang bisa atau yang dapat menggembirakan, menyenangkan tamu tersebut. Begitu juga bulan Ramadan, artinya seminggu ke depan atau bahkan kurang dari seminggu ke depan ini kita persiapkan untuk menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala baik secara fisik maupun jiwa, batin dan zahir, sehingga kita memasuki bulan tersebut dalam keadaan yang insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.